Kalau PPN dari 10 jadi 11%, menurut saya efeknya tidak terlalu besar. Eh, tapi kalau misalnya Pertamax naik, ya Pertamax sekali lagi kan yang mengkonsumsi juga mungkin masyarakat kelas menengah atas. Jadi kalaupun terjadi inflasi harusnya tidak menyeluruh, kecuali harga Pertalite-nya juga naik gitu. Cuma memang momentumnya kurang bagus. Kalau misalnya dua kenaikan bersamaan, tentu efek ke inflasinya juga akan lebih tinggi. Jadi menurut saya kalau memang harus dinaikkan tidak apa-apa, cuma mungkin momentumnya saja. Kalau misalnya sudah PPN naik jadi 11%, apakah memungkinkan kenaikan harga Pertamax-nya tidak juga di bulan yang sama? Oke, kalau dilihat gambaran secara keseluruhan, Pak Rudi, sebenarnya seperti apa sih daya beli masyarakat kita saat ini? Apakah memang sudah ada tanda-tanda pulih atau memang sudah pulih secara keseluruhan begitu dan tidakkah akan cukup beresiko sebenarnya kalau memang sudah pulih begitu ya untuk tadi menetapkan kenaikan beberapa produk atau nilai yang esensial begitu ya seperti PPN kemudian juga BBM gitu ya Pertamax khususnya. Anda melihatnya seperti apa sih gambaran daya beli kita? Ya, kalau kita lihat ya, rekap laporan keuangan 2021 dari sekitar 150 perusahaan yang sudah publish, itu memang perusahaan secara umum itu penjualannya meningkat kurang lebih 20-30%. Laba bersihnya yang luar biasa, itu peningkatannya 50-60%. Jadi sebetulnya perusahaan-perusahaan itu telah pulih. Nah, mungkin ada yang sudah pulih ke kondisi sebelum COVID, ada juga yang masih di bawah sebelum COVID, tapi ada juga yang sudah lebih tinggi. Ya, jadi memang tidak event, tapi paling tidak hampir semua itu menunjukkan perbaikan. Nah, jadi kalau dari situ mencerminkan daya beli masyarakat itu juga sudah bagus. Apalagi di tahun 2021 dan 2022 ini harga komoditas itu lagi bagus. Jadi masyarakat yang mungkin ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, yang mungkin punya usaha kelapa sawit, punya usaha batu bara atau bekerja di sektor tersebut, tahun ini saya yakin juga penghasilannya bagus. Jadi daya beli masyarakat saya pikir akan cukup bagus tahun ini. Hmm. Sementara kita kan masuk ke bulan Ramadan, Pak Rudi. Di tengah juga dengan kenaikan dan peningkatan PPN dan juga kenaikan harga mungkin BBM Pertamax, ini akan seperti apa nanti gambaran daya belinya? Apakah masih akan cukup baik begitu? Pertamax itu menyasar masyarakat kelas menengah atas. Jadi kalaupun katakan harganya naik, ya kita punya purchasing power berkurang, tapi rasa-rasanya tidak sampai yang efeknya gimana-gimana gitu. Nah kemudian kalau PPN tadi saya bilang 1% itu menurut saya tidak besar sih. Yang harus kita agak concern adalah ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan ini menaikkan harga secara signifikan. Nah, itu yang mungkin akan menyebabkan harga tinggi. Jadi kalau cuma PPN dari 10 jadi 11, menurut saya efeknya tidak tinggi. Kalau Pertamax ya sekali lagi yang terkena dampaknya itu menengah atas. Jadi daya beli menurut saya masih akan tetap cukup kuat untuk mengabsorb kenaikan tersebut. Yang jadi kendala adalah kalau misalkan ada pihak atau mungkin secara serentak mereka menaikkan harga secara berlebihan dengan alasan ada kenaikan kos. Ya, itu yang mungkin bisa berpengaruh. Sejauh Oke. ini saya pikir ya, kalaupun ada kenaikan, tingkat inflasi kita masih tetap akan terkendali. Oke, gambaran inflasinya masih akan terkendali. Seperti apa juga Anda melihat ini sebagai momentum mungkin ya, adanya bulan Ramadan, kemudian juga pelonggaran aktivitas masyarakat juga, dan ada mudik pula di 2022 ini ya, sebagai momentum kebangkitan emiten retail. Kalau tadi kita kaitkan dengan PPN ya, apakah ini juga sebagai momentum kenaikan? Karena daya belinya sebenarnya tidak berpengaruh, tetapi karena ada BBM mungkin ada dorongan untuk menaikkan harga. Nah ini cukup bisa dijadikan momentum kebangkitankah untuk emiten retail? Kalau terkait dengan retail, menurut saya pelonggaran PPKM itu adalah faktor yang sangat signifikan. Ya, kalau harga BBM naik, oke lah, mungkin kita bisa menyesuaikan. Yang tadinya bawa kendaraan, mungkin kita naik naik kendaraan umum atau naik Grab atau naik taksi seperti itu. Nah, kalau dibilang dengan adanya pelonggaran tadi terus dan kemudian ada kenaikan harga komoditas yang tinggi, menurut saya masyarakat punya daya beli yang cukup bagus. Nah, itu bisa menjadi sentimen yang bagus untuk sektor retail, tidak hanya retail, belanja untuk barang-barang mewah, kemudian belanja properti yang tempat tinggal, menurut saya dalam 2-3 tahun ke depannya juga akan bagus.